Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Nita Pujiwidarti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Kondorio, Kabupaten Blora. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Kita tidak mungkin memotong rambut anak-anak kita dengan model yang sama. Kita tidak mungkin meminta mereka mengenakan pakaian yang sama. Dan kita tidak dapat berharap mereka semua belajar dengan cara yang sama, kan? Setiap anak unik. Begitu juga dengan cara belajar mereka. Guru harus dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan agar tujuan pembelajaran tercapai. Lalu, bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnosis, baik kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, misalnya diferensi konten, diferensiasi proses, dan atau diferensiasi produk. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid, serta menentukan strategi dan alat penilaian apa yang akan digunakan. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom mengungkapkan bahwa ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, sebagai guru harus memahami kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran. Di sini, guru diharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Di kelas, minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid mencakup lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku, bukan untuk mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya kepada murid,
sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, visual, auditori, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan pada setiap anak. Hal ini sangatlah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada anak. Ketika seorang guru penggerak telah mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak, telah mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, serta telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya, dengan keunikannya masing-masing, yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian video koneksi antar materi ini. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.